Selamat pagi teman-teman. Kita akan mengupdate hasil pemijahan, hasil penetasan telur di air bekas. Ini update kedua setelah di awal saya mengupdate hasil pemijahannya dan ternyata memijah, kemudian menyimpan telur, kemudian menetas. Dan kini kita update sampai hari keempat apakah benar-benar menetas. Ini dia kolamnya 1 2 3 4 5 6 7 kolam, jadi 7 kolam. Nah, kita lihat di hari keempat biasanya sudah mau makan. Bagusnya sih hari ketiga sore. Nah, bisa kita lihat nih. Kolam ini ternyata ada di kolam ini. Kolam satu lagi, kolam yang ini coba lihat. Ada juga. Nah, sebenarnya ini dari kemarin tuh udah kelihatan. Dari 7 kolam, yang 6 kolam ada anak lelenya menetas. Hanya yang satu kolam, nggak tahu kenapa. Ini ada yang satu kolam yang sebelah sana tidak ada larva lelenya. Nah, ini tidak ada larva lele, tidak kelihatan larva lele. Justru di sini lebih banyak jentik nyamuknya. Mungkin karena airnya masih terlalu kotor, karena di dasar yang sebelah sana itu airnya banyak endapan. Kalau yang ini tidak begitu banyak endapannya. Ini ada juga yang menetas. Dan bisa kita lihat larva lele yang sudah pengen dikasih makan biasanya sudah berkeliaran, tidak tinggal di dasar. Nah, ini yang kolam pemijahan. Bisa kita lihat kolam pemijahan juga ada. Kita coba pakai lampu biar kelihatan. Nah, jelas sekali pakai lampu. Ini kolam tempat pemijahan, tapi alhamdulillah lelenya ada juga. Justru yang lelenya musnah yang sebelah sana, dan di dasar emang ada lele yang sudah menetas tapi langsung mati, yang seperti patut kelapa. Nah, langkah selanjutnya ini di hari keempat itu harus sudah diberi cacing. Biasanya kalau misal telat nih hari keempat, nanti siang ada sedikit panas, lelenya tidak menemukan makanan, otomatis lele akan kembung, perutnya berisi udara dan akan telentang di permukaan. Biasanya seperti itu. Bukan hanya karena indukan jelek, kalau menurut saya karena tidak ada pakan, lele udah lapar, biasanya seperti itu. Nah, tapi sekarang karena saya belum dapat cacing, jadi saya akan coba juga berbagi pakan perdana larva lele. Kita coba cari pakan alternatif, dan ini sudah biasa di kalangan peternak untuk istilahnya mengisi dulu perut si larva lele sebelum ada cacing. Oke, kita buat dulu pakannya. Baik, ini dia pakan perdana yang akan saya berikan, yaitu telur. Biasanya kuning telur. Kalau saya biasanya langsung aja telur mentah, cuma dibuang putih telurnya, karena putih telur biasanya di air menjadi liquid, menjadi susah, tidak bercampur. Kalau misal kuning telurnya bisa larut langsung. Nah, ini langkah lebih baik lagi kalau misal telurnya telur matang, jadi udah diproses, digodok, kemudian kuningnya diambil, kemudian dihancurkan. Nah, karena saya mah orangnya pengen lebih cepat. Saya langsung apa istilahnya, telur mentahnya langsung diencerkan, diambil kuning telurnya. Nah, kemudian disaring, karena itu tadi yang putih telurnya biasanya menjadi apa namanya nanti seperti agar-agar. Untuk mengeluarkan itu biasanya di saringan begini tidak lolos ke bawah, jadi yang lolos hanya kuning telurnya aja. Nah, ini dia akhirnya setelah siaplah pakan perdana lele dari kuning telur. Kalau saya biasanya hanya sekali, kalau sekarang kan pagi, nanti sore diusahain harus dapat cacing. Kalau misal terus-terusan dengan kuning telur biasanya kurang baik pertumbuhannya. Baik, kita berikan.
Ini dia kuning telurnya, itu lelenya. Kita coba berikan. Bagusnya di 4 titik di pinggiran, di 4 titik pojok, kemudian di tengah. Nah, ini untuk istilahnya pakan perdana sebelum lele dapat makan cacing. Lele mungkin masih asing karena sebenarnya ini baru belajar makan, tapi minimal ini bisa menahan lapar mereka sebelum datang cacing nanti sore. Sebenarnya sih kalau ada cacing bisa langsung cacing yang lembut kita berikan, tapi karena itu tadi ini cacingnya belum ada, otomatis kita harus menjaga agar lele tidak kelaparan. Soalnya kalau lele kelaparan biasanya perutnya kembung berisi udara. Sebenarnya itu lebih cenderung karena lele udah lapar tapi tidak ada pakan yang bisa dimakan. Oke, kita coba tebar ke semua kolam. Ini tinggal tersisa 6 kolam. Karena tangganya cuma satu, mestinya kita ke sendok, kita gunakan sendok. Ini bisa lihat warna putih. Oke, ini sebagai penahan lapar lah istilahnya, penahan lapar aja dulu sebelum nanti sore kita dapat cacing, kita tebar cacing. Biasanya kalau sudah di pagi udah tertahan, udah ada makanan yang masuk, biasanya tidak kembung. Nah, poin dalam pemberian pakan perdana yaitu kurang lebih sekitar paling telat itu hari keempat. Kalau menurut saya hari 4 pagi hari. Hari keempat itu hari pertama menetas, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau misalnya sore hari sampai sore belum dapat makanan, biasanya itu tadi si lele kembung, perutnya kembung, kemudian telentang di atas permukaan. Tapi kalau misal pagi seperti sekarang, pagi udah diberi makan, walaupun nanti sore cacingnya baru datang nanti sore, biasanya bisa tertahan. Nah, itu juga mungkin kembung tersebut bisa dipengaruhi karena cuaca siang panas, lele lapar, jadi nggak ada energi yang ada di lele. Oke, sampai hari keempat, alhamdulillah lele masih bisa bertahan walaupun dengan air bekas lele periode sebelumnya. Nanti sore kita cari cacing, kita beri cacing, kita update terus sampai panen. Moga-moga bisa saya update pemanenannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat.